kalau pertanyaannya bagaimana kehidupan di Papua, jawabannya juga sederhana. Itu kan pertanyaan proses. Ya, kehidupan di Papua tuh kehidupan di Papua tuh nggak ada bedanya dengan kehidupan di Jawa, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, Maluku, Sumatera. Ya sama saja. Bahwa kemudian kalau orang mulai bicara soal Papua, yang Mas bilang tadi itu benar, terlanjur ada stigma yang dilekatkan kepada Papua secara keseluruhan. Jadi ketika orang bicara Papua, orang menganggap orang macam saya ini juga nggak ada. Jadi orang kemudian berpikir Papua itu terbelakang, Papua itu kemudian penuh kekerasan, Papua itu kemudian tidak memiliki sumber daya yang cukup. Pokoknya semua yang nggak bagus-bagus deh. Sehingga kemudian perhatian kita terarah ke Papua itu rasa kasihan, rasa iba, kemudian ingin membantu. Nah, bagi saya itu sebenarnya satu kekeliruan proses berpikir. Papua itu tidak ada bedanya dengan provinsi lain di Indonesia. Yang berbeda adalah cara negara memperlakukan orang Papua, dan yang kedua cara orang di luar Papua memandang Papua. Makanya Papua jadi unik. Nah, bagaimana kehidupan sehari-hari? Yo, kalau di Jayapura ya sama aja Jakarta, kota paling padat ini Jayapura ini. Kalau lain halnya kalau kita bicara kabupaten-kabupaten di pegunungan misalnya yang memang aksesnya terbatas. Ntar kalau saya bandingkan dengan Yogyakarta, ya mirip-mirip Gunung Kidul lah. Gunung Kidul itu juga kan nggak maju-maju kan, karena alamnya yang begitu dan lain sebagainya. Demikian pula di Papua, kabupaten-kabupaten di pegunungan yang akses terbatas, tentu saja perkembangannya agak lambat. Tetapi kalau coba kita lihat misalnya Jayapura sebagai ibu kota provinsi, nggak ada bedanya dengan Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, nggak ada bedanya dengan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur atau Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara. Nah, makanya saya ingin teman-teman, Mas Mbak memberi pertanyaan spesifik apa yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari stigma yang ada di masyarakat sekarang, sebenarnya di mana permulaan dan sebab kita mulai memandang Papua secara menyeluruh dengan misalnya Papua itu gini, Papua itu gini. Di mana permulaan? Yang karena memang ada mediatisasi, komodifikasi dan misrepresentasi di situ. Ini kalau anak-anak terbelakang mengerti bahasanya. Jadi kalau kita baca banyak referensi tentang Papua misalnya, penggambaran Papua itu kan selalu nggak enak kan? Itu dari literasi, dari naskah-naskah yang bisa kita baca, laporan-laporan penelitian yang kita baca, skripsi, disertasi, tesis yang bisa kita baca, itu penuh dengan penggambaran tentang Papua yang dimulai dengan sesuatu yang tidak enak. Nah, jarang sekali kita temukan satu tulisan dimulai dengan satu kehebatan Papua misalnya. Kan nggak ada tuh. Setiap kita bicara tentang Papua, yang ditunjukkan adalah keterbelakangan, komodifikasi. Jadi Papua itu seperti diletakkan dalam sebuah kota, kemudian setiap orang melihat dari semua sisi dan menuliskan berdasarkan pengamatan. Tapi suara dari Papua sendiri kan nggak pernah didengar. Nah, kan gitu. Misalnya saya kasih contoh. Ketika orang bicara soal Papua itu daerah yang penuh konflik, orang nggak pernah membayangkan kalau benar daerah Papua itu misalnya provinsi penuh dengan konflik, berarti harusnya orangnya udah mati semua itu. Kenyataannya survive, ya kan? Ketika orang bilang di Papua ada perang suku, di sini ada perang suku. Lah, secara antropologis kan pertanyaan kita, kok dia bisa survive padahal ada banyak perang? Nah, kita harus abstraksi lebih tinggi itu. Ternyata pada masyarakat komunal yang pola hidupnya kemudian seperti itu, perang adalah bagian dari alat komunikasi. Perang adalah alat untuk menjalin silaturahim dengan kelompok yang lain. Karena misalnya itu terutama di wilayah pegunungan tengah, kemudian di wilayah Paniai segala macam, kan sering teman-teman mendengarkan Papua sering perang ya. Tapi orang nggak pernah paham perang itu sebenarnya mekanisme apa.
kalau bersumber dari kebiasaan masyarakat asli. Lain halnya kalau kita hubungkan dengan perusahaan yang masuk, lain halnya kita hubungkan dengan kepentingan politik, tentu lain pembahasannya. Tapi kalau kita bicara perang asli orang Papua, itu adalah media komunikasi. Nah, terus kenapa kemudian orang tidak membayangkan kehebatan orang Papua untuk memediasi konflik? Banyak orang nggak paham ketika dia perang, ketika sudah imbang suasana kembali tenang, orang yang berperang itu bisa duduk satu lingkaran dan berbicara dan saling berpelukan, kemudian saling memberi dan menerima. Nah, sekarang saya kembalikan ke kawan-kawan di lain Indonesia. Ada nggak contoh seperti itu yang bisa kita temukan? Nggak ada. Itu hanya ada di Papua. Artinya apa? Orang Papua itu cerdas. Hanya orang di luar Papua membayangkan orang Papua itu goblok semua. Kira-kira begitu. Nah, terus kalau kita bicara Papua nih, biasanya kita selalu yang kita pikirkan pada umumnya tuh suku-suku terbelakang, lalu dengan kenyataannya memang banyak sekali suku-suku di Papua sendiri. Kalau keadaan suku-suku dengan modernitas sekarang ini bagaimana? Apakah dia bisa berbaur dengan baik menggunakan teknologi atau seperti apa? Atau dengan sengaja memang menolak? Oke, jadi sebenarnya memang ketika kita lihat Papua itu kita tidak bisa kemudian ansi membandingkannya dengan apa yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Dari sisi historis, Papua itu kan provinsi, karena Timur Timur udah lepas. Papua itu kan provinsi terakhir yang bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, sejarah Papua itu penuh dengan kekerasan hasil konstruksi berbangsa dan bernegara. Jadi ketika 1969 Papua berintegrasi ke dalam NKRI, di saat yang bersamaan daerah operasi militer itu diterapkan sampai dengan tahun 2000. Jadi kita bisa bayangkan, 69 sampai tahun 2000 itu adalah operasi militer, DOM, daerah operasi militer. Jadi kalau kemudian cara kita melihatnya, apakah dia terbelakang apa tidak, apakah dia berkembang apa tidak, kita tidak boleh melupakan sejarah. Coba kita bayangkan. Bagaimana masyarakat yang daerahnya itu mengalami daerah operasi militer bisa berkembang? Bisa nggak? Tunjukkan satu wilayah di dunia ini, ketika ada operasi militer, daerah itu berkembang. Nggak ada. Jadi cara kita melihat Papua itu jangan menggunakan kacamata luar. Mari kita masuk ke dalam dan kita mulai melihat apa yang sedang dimimpikan oleh masyarakat Papua. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Di Papua ini, sangat banyak sekali kecerdasan lokal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau suku lain di Indonesia. Saya harus dengan sarkas mengatakan itu misalnya. Saya kasih contoh ya, kemarin kebetulan tanpa sengaja saya ke salah satu hotel di Jayapura, ada sedikit keributan. Ributnya minta ampun sampai pukul-pukulan. Tapi kemudian muncul satu pemimpin, dia hanya bilang, "Hei, saya ada nih, jangan ribut." Apa yang terjadi? Kalau di tempat lain, kira-kira ada depersonalisasi kepemimpinan lokal kan? Tapi di sini itu enggak. Dengan katakan, Bapak ada nih, jangan ribut dulu. Mari kita bicara. Otomatis yang tadi ribut-ribut tenang semua. Karena kepemimpinan lokal itu masih sangat dihargai misalnya. Ada satu contoh kecerdasan lokal yang dimiliki oleh orang Papua yang mungkin saja kita tidak temukan lagi di suku-suku lain di Indonesia. Masalahnya adalah, maukah kemudian bangsa yang besar ini menginventarisir yang lokal-lokal seperti itu sebagai sumber kekuatan? Misalnya juga kearifan lain yang kecerdasan lain yang dimiliki oleh orang Papua. Saya tidak tahu di tempat lain di Indonesia ya. Tapi di Papua itu kita bisa ketemu satu keluarga inti misalnya 3 agama. Protestan, Katolik, Islam dalam satu keluarga inti. Bapaknya Kristen, tiba-tiba anaknya masuk Islam. Yang satu Katolik, yang satu Protestan, bapaknya nggak marah tuh. Ya. Tapi kita bayangkan kalau terjadi itu di Jawa atau di Sulawesi. Dan masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menenangkan suasana itu. Apa itu? Mereka punya togetherness, kebersamaan, kekuatan komunitas yang mereka bangun itu melampaui kekuatan yang dibangun oleh agama untuk sementara hari ini. Kira-kira misalnya. Dan itu ada di Papua, nggak ada di tempat lain di Indonesia. Terus tadi kan sempat disinggung apa yang sedang dimimpikan oleh masyarakat Papua. Mungkin bisa jelaskan apa yang sedang dimimpikan oleh masyarakat Papua? Sederhana. Pertama, kalau lihat orang Papua itu jangan lihat dengan mata stigma dan stereotip. Kan itu.
Contoh misalnya kemarin kasus rasis di Surabaya dijawab di Jayapura, tapi hakim menuntutnya berbeda antara jaksa, bukan hakim ya. Jaksa bagi pelaku rasis di Surabaya dituntut dengan 7 bulan. Tapi bagi 7 orang yang dianggap protes rasis kemudian terjadi kerusuhan di Jayapura, mereka dituntut bervariasi mulai dari 10 sampai 17 tahun penjara. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Ada stigma. Jadi ketika lihat orang yang hitam, the blackness itu, orang keriting, yang muncul di kepala hampir semua orang-orang pintar itu mengatakan, ini kelompok pemberontak, ini kelompok orang yang nggak bisa diatur, ini kelompok orang yang harus dijinakkan. Itu kan masalah. Padahal orang Papua itu sederhana. Akui dong keberadaan saya ada ini. Kenapa Anda nggak mengakui saya? Kenapa Anda ketika melihat saya, Anda membayangkan sesuatu yang seakan-akan lian begitu, seakan-akan asing. Jadi begitu lihat yang keriting dan rambut lurus, pikiran pertama, orang ini unik. Nah, orang Papua sederhana kok. Saya kan manusia sama dengan Anda, kenapa Anda menganggap saya berbeda? Dan ini penyakit ini rata ini di seluruh Indonesia ketika lihat Papua, termasuk para pejabatnya. Itu penelitian Ibu Adriana Elizabeth dari LIPI itu kan jelas sekali. Ada stigma, stereotip yang telah dilekatkan mulai dari tataran unsur pemerintahan, militer, polisi, kepada orang Papua. Jadi begitu lihat orang Papua, pemberontak. Begitu lihat orang Papua, tukang rusuh. Dan yang bahayanya itu kemudian dimediatisasi. Tampilan Papua itu kemudian dianggap sebagai tampilan-tampilan perusuh. Makanya kalau di Jayapura hari ini ada riak baru, terbentuk Paguyuban Nusantara misalnya. Saya sering tertawa, saya ngomong sama kawan-kawan. Kalau di Papua saja sudah ada Paguyuban Nusantara yang kemudian mengeluarkan Papua dari paguyuban itu, apakah tidak wajar kalau orang Papua itu minta merdeka? Karena ternyata Paguyuban Nusantara nggak pernah menganggap orang Papua itu bagian dari Nusantara. Ya kan? Coba pakai logika. Ada apa pula ini orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku bikin satu perkumpulan, tapi orang Papua nggak ada di situ. Dan menyebut diri mereka Paguyuban Nusantara. Lah terus Papua masuk Nusantara nggak? Lah artinya dari pemikiran kita sudah keliru. Kita dengan tegas mengatakan Papua itu bukan bagian dari Nusantara. Apa artinya? Ya wajar dia minta merdeka kan? Nah ini teman-teman di UGM harus pahami ini nih. Secara psikologi, tadi kan tanya saya, apa yang diinginkan orang Papua? Sederhana. Keberadaan itu diakui. Kenyataannya kita nggak pernah mengakui mereka kan? Kita hanya suka mengeksploitasi mereka. Ya. Begitu. Oke. Apalagi mungkin begini, jangan takut ya. Ini cara orang Papua bicara agak sedikit keras. Yes, kan dari tadi kita lihat dari orang luar memandang orang Papua seperti apa. Kita ini masih banyak yang tidak tahu sebenarnya Papua itu bagaimana. Sebenarnya apa yang seharusnya kita lihat dari Papua. Kan kalau selama ini kita lihat dari media atau dari pemerintah mungkin bahwa Papua itu dicap sebagai pemberontak atau pembuat onar dan semacamnya. Sebenarnya bagaimana Papua dalam hal kebudayaan berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tadi men-stressing kebudayaan dan kecerdasan masyarakat Papua itu sebenarnya melampaui imajinasi banyak orang. Macam tadi saya katakan kan, dalam kebudayaan orang Papua itu mereka mampu membangun jembatan-jembatan untuk menyeberangi sekat-sekat perbedaan misalnya. Sekarang misalnya yang saya sebut tadi ada 3 agama tadi, Islam, Katolik, Protestan, dan mereka tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena mereka mampu membangun jembatan kebersamaan itu. Ini nggak pernah dianggap oleh orang lain, itu nggak pernah dilihat oleh orang di luar Papua sebagai satu kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Jadi begitu kita bicara Papua, yang tergambar di kepala kekerasan, tidak beradab barangkali, blackness, orang hitam, orang keriting aja yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Namanya Safa Ikmin. Itu kalau kita ingat Levi Strauss bilang itu, pikiran biadab. Jadi apa yang terjadi? Orang Papua kemudian berepetisi apa yang kita pikirkan. Ya kan? Dia seakan diajari untuk berperilaku tidak suka kepada mereka tidak disukai,
Di kepala orang Papua juga sekarang yang kulit hitam, rambut keriting itu begitu lihat orang yang rambut lurus, kamu ini pendatang, datang hanya bikin kacau di saya punya tempat tumpah darah. Karena yang kita produksi selama itu begitu, selama ini itu begitu. Begitu lihat orang Papua adalah orang yang tidak beradab misalnya. Secara sadar kemudian itu direpetisi. Kalau Anda melihat saya tidak beradab, saya menganggap Anda juga lebih tidak beradab. Anda tahu ini tempat tanahnya siapa misalnya? Anda tahu ini Tuhan Allah itu kasih untuk siapa tanah ini? Anda punya leluhur di mana, kenapa datang cari makan di sini misalnya? Bagi saya itu wajar. Itu yang dibilang Levi Strauss itu kan, pikiran biadab itu kan. Nah, jadi tetapi sesungguhnya di Papua ini terlalu banyak kecerdasan yang sayangnya macam-macam kita yang antropolog ini nggak mau meneliti itu. Yang saya kasih contoh tadi, misalnya contoh lain, orang Dani, orang Wamena tuh menggunakan sistem teknologi tradisional untuk bercocok tanam, misalnya. Di tempat lain kan mereka makan pokoknya misalnya ubi manis, ubi jalar. Tapi mereka punya teknologi tradisional yang mampu membuat ubi itu bisa berkembang, membesar tanpa pupuk. Itu. Yang kedua misalnya kalau kita lihat di masyarakat Kimam di Pulau Yosudarso, nanti teman-teman bisa baca di bukunya Kuncara Ningrat, masyarakat Majemuk Irian Jaya soal dambu di Pulau Kimam sana. Hanya orang Papua di Pulau Yosudarso yang bisa bikin kebun di atas air. Kebun terapung. Tunjukkan di muka bumi ini di mana kebun terapung ada. Hanya ada di Papua. Pertanyaannya kenapa itu nggak pernah ditonjolkan sebagai satu kecerdasan yang dimiliki masyarakat Papua, sehingga ketika melihat orang Papua itu bukan the blackness tadi, bukan stigma tadi, tetapi ternyata orang Papua juga cerdas. Sederhana. Begitu. Ya. Apa dari pertanyaan? Dari pertanyaan awalnya mungkin aku udah dapat kesimpulan dari yang Mas ngomong dari tadi. Yang terakhir nih, pendekatan seperti apa sebenarnya yang diharapkan bisa merangkul orang Papua dalam arti kita kan bicara tentang nasionalisme, tentang Indonesia dan sebagainya. Pendekatan seperti apa yang sebenarnya bisa dibangun? Sebelum saya bicara tentang pendekatan, yang paling penting agar nasionalisme itu betul-betul bisa diwujudkan di Indonesia ini adalah pola pikir yang dikembangkan oleh seluruh orang Indonesia. Jadi hari ini kita ini kan sudah dipolarisasi dengan segala macam-macam lah. Tentu teman-teman di UGM lebih tahu tentang soal polarisasi itu. Jadi kalau ditanya, jadi pendekatan apa yang bisa dilakukan agar orang Papua itu bisa merasa menjadi bagian dari Indonesia? Satu, tentu pendekatan kemanusiaan. Tetapi sampai hari itu kan tidak terjadi. Misalnya sudah berapa ini? Periode kedua Jokowi pendekatannya kan infrastruktur kan? Bangun jembatan, bangun jalan. Saya tidak ingin katakan bahwa itu nggak berguna, tentu berguna dalam perspektif yang lain. Tapi bagi orang Papua, banyak orang Papua asli, dia terus bertanya, bangun jalan terus yang pakai mobil untuk lewat jalan itu siapa misalnya? Bangun jalan tapi lewat tanah adat kami, itu nggak pernah dihargai misalnya. Bangun jalan, bangun jembatan, tapi kami tidak merasakan manfaat langsung saat ini. Orang kemudian berpikir itu kan di masa depan bisa, iya. Tapi kan sangat luar biasa kan, orang lain udah naik mobil ke sana kemari, saya nonton aja. Misalnya. Maka poin penting pertama adalah seluruh elemen masyarakat di Indonesia ini harus merasa orang Papua itu harus diintegrasi ke dalam negara yang besar ini. Cara mengintegrasinya, menghargai mereka satu. Stop sudah itu dengan yang namanya stigma-stigma itu. Yang kedua apresiasi. Tapi apresiasi jangan yang keliru seperti sekarang ini. Jadi satu orang diangkat jadi Kapolda, satu orang diangkat sebagai Pangdam, itu sudah mewakili keseluruhan orang Papua. Ya enggak lah, itu yang diangkat itu sudah sejahtera kan? Yang namanya Kapolda ya udah kaya, dia udah sejahtera. Yang namanya Pangdam sudah kaya, sudah sejahtera. Bagaimana yang akar rumput yang masih tertinggal dalam Honai? Apa enggak perlu diapresiasi orang-orang seperti itu? Apakah mereka kita biarkan terus hidup dalam model seperti itu? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Ya negara. Pertanyaannya, negara bikin apa yang begitu? Itu yang saya bilang, diintegrasi dan diapresiasi sehingga dia bisa merasa bahwa Indonesia ini punya kontribusi bagi orang Papua.
bukan hanya ngambil kekayaan alamnya, bukan hanya ambil emasnya di Freeport, bukan hanya ambil gasnya di Bintuni, bukan hanya ambil macam-macam segala macam kayunya, apanya segala macam itu. Tapi manusianya betul-betul diberdayakan, bukan orang per orang, keseluruhan. Nah, itu kan? Nah, kan teman-teman UGM punya tanggung jawab untuk itu tuh. Mungkin Mas bisa ngasih beberapa pesan buat teman-teman nanti yang nonton. Ya, pesan mana memandang Papua. Pesan saya, meskipun kemudian ini saya kira tidak akan memberi pengaruh apa-apa, hanya satu. Orang Papua itu adalah orang yang paling humble yang seharusnya ada di Indonesia. Hanya di Papua orang boleh masuk dan beraktivitas tanpa dia harus merasa takut sesungguhnya. Hanya di Papua kita bisa ketemu, ketika kita diterima sebagai keluarga, dia akan merelakan anggota tubuhnya untuk hilang agar persaudaraan itu misalnya tetap terjaga. Hanya di Papua kita akan ketemu bagaimana yang namanya sikap moderat itu kita temukan. Yang tadi saya sebut, kalau dalam beragama, dalam satu keluarga inti, PKI itu boleh terjadi. Dan yang terakhir, hanya di Papua kita bisa ketemu orang indigenous people itu benar-benar terus makin terpuruk dan kemudian diapresiasi setengah-setengah. Saya kira begitu. Oke. Kayaknya udah cukup Mas. Jangan dari Mas Yamin semuanya. Makasih buat waktunya Mas. Oke. Berarti saya sudah bisa keluar ini? Sudah bisa Mas. Terima kasih atas waktunya. Nanti hasilnya nanti saya kirim.